Mata yang kena gangguan jin, kurang lebih kayak gitulah ya. Ya, jadi Nah, dari mata ini, jadi kalau kalau nanti seseorang mengalami titik, contoh nih ada titik sinar namanya. Ini tidak sama nih, ini titik sinarnya yang sebelah sini Iya, 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 iya. dua. Teman, kali ini saya ada di adik saya sedang mengadakan arisan. Tapi di sini saya ketemu dengan kakak. Kakak ini bikin buku, judulnya tentang apa, Kang? Analisa mata. Analisa mata. Nah, ini bukunya ya. Dan jadi ceritanya beliau ini sudah punya pengalaman akupunktur dulu ya, Kang ya. Oke, awalnya beliau ini akupunktur dulu, dan dari akupunktur itu ternyata ada satu fenomena unik, yaitu orang-orang yang mengalami gangguan jin itu jarum akupunkturnya sampai bengkok-bengkok ya. Iya, jarum akupunktur bereaksi terhadap pasien yang mengalami gangguan jin. Oke, Atau gangguan jin itu sensitif dengan akupunktur. Nah, seperti itu. Jadi awalnya beliau ini akupunkturis sebenarnya, ya ahli akupunktur lah ya awalnya, bukan orang yang menyasar ke ruqyah, bukan. Tapi kemudian ada fenomena orang yang di akupunktur ketika dia mengalami gangguan jin, Mengalami berontak. pemberontakannya itu luar biasa kayak gitu. Pemberontakannya luar biasa. Nah, lama-lama beliau menemukan pola lagi. Ternyata orang yang mengalami gangguan jin itu sebenarnya bisa terlihat dari mata, gitu ya, Kang? Iya, dari mata. Oke, Berawal dari iridologi. awalnya beliau itu belajar iridologi kayak gitu ya. Nah, sekarang Kang Dadan coba ceritakan sedikit tentang buku ini deh. Nah, ini tentang buku analisa mata. Ini adalah iridologi dalam buku kan. Nah, ya. iridologi ini adalah menceritakan tentang kondisi seseorang, keluhan seseorang, sakit seseorang itu bisa dilihat lewat iris mata nih kita. Namanya ilmunya iridologi. Nah, tapi kalau iridologi ini hanya melihat keluhan secara fisik atau disebutnya itu medis. Nah, keluhan yang non medisnya itu ternyata bisa dilihat dari mata juga, atau tanda-tanda keluhan non medis itu bisa dilihat dari mata seseorang. Contoh di sininya ada. Nah, di sini ada gambarnya nih. Coba sini. Ada gambar ya. Oke. Nah, ini gambar, ini nomor, ini nih nomor. Oke, jadi ada mata-mata yang. Nah, mata ini contoh. Ada contoh mata lah, mata yang kena gangguan jin, kurang lebih kayak gitulah ya. Ya, jadi dari mata ini, jadi kalau nanti seseorang mengalami titik, contoh nih ada titik sinar namanya. Ini tidak sama nih, ini titik sinarnya yang sebelah sini dua, yang sebelah sini tiga nih. Ketika dipoto, ketika ini dua, ini satu gitu. Nah, itu namanya orang itu berarti ada gangguan. Oke. Sebentar, ini keakuratannya gimana tuh, Kang, itu? Karena jadi awalnya kita bukan memoto mata. Awalnya adalah pasien yang mengalami keluhan dulu. Ketika pasien mengalami keluhan, dilakukan diagnosa, diambil foto, kemudian dari 100 foto itu diambillah kesimpulan gitu. Jadi hasil eksperimen. Jadi ini hasil eksperimen ya. Ini sebenarnya satu penemuan baru ya. Iya, betul. Penemuan baru namanya. Penemuan baru, dan ini cukup bagus untuk referensi kita. Nah, teman-teman, pertanyaan setelah tahu ada gangguan jin, tuh solusinya di situ dibahas nggak, Kang? Nah, solusinya dibahas nggak, Kang? Paling tidak begini dulu, penting melihat masalah. Karena setelah mengetahui masalah, baru kita bisa menemukan solusi yang tepat. Gitu kan? Baik. Kan banyak orang sakit bolak-balik mondar-mandir ke rumah sakit, itu kan nggak bisa sembuh-sembuh, kan bingung tuh. Nah, terus kalau dibilang misalnya seseorang diganggu jin, kan membuktikannya seperti apa? Nggak bisa juga dibuktikan. Nah, dengan analisa mata ini paling tidak kita bisa membuktikan sendiri. Karena caranya sederhana, cukup dengan menggunakan handphone, foto mata, kemudian di zooming, disamakan dengan ukuran ini. Gitu, barangkali seperti itu. Pertanyaan apa tadi ya? Solusinya setelah ketahuan tuh solusinya. Solusinya harus melakukan ruqyah. Di situ dibahas di buku itu. Di buku di sini namanya ruqyah akupuntur. Karena akupuntur. Kembali ke ilmu yang tadi itu. Ilmu akupuntur digabung dengan ruqyah. Kemudian kelebihannya apa dengan ruqyah yang biasa? Kalau ruqyah biasa itu perlu waktu 1 jam sampai 2 jam. Kalau ini cukup 15 menit. 15 menit ya. Teknik ruqyahnya hanya 15 menit. Insya Allah itu sudah bisa mengurangi keluhan hingga 50 atau sampai 100%, tergantung dari masalahnya. Nah, setelah orang diruqyah itu ada perbedaan nggak sih sebelum dengan setelah?
Jadi maksudnya itu 15 menit itu ada perubahan gitu. Betul. Nah, itu perbedaannya dari foto sini nih. Oh, ini ada juga nih bukti-buktinya. Nah, bukti-buktinya. Nah, ini adalah sebelum. Oke nih, kita lihat ya di ini sebelum, ini sesudah. Sesudah ya. Jadi biasanya dia lebih cerah wajahnya. Sebentar. Ini nih ada yang menarik nih. Atau lebih cantik biasanya. Nah, ini kontras nih. Nah, ini juga ini juga 15 menit. Ini nih banyak lah ya. Kurang lebih gini teman-teman semua. Kalau Anda mohon maaf Kang Dadan nih kalau misalkan kalau saran saya sih udahlah ambil aja bukunya gitu ya.